Untuk mengurangi turunnya sumber daya ikan, pemerintah Kabupaten Pati menebarkan puluhan ribu benih ikan yaitu jenis nila, patin, dan tombro ke Waduk Seloromo Turut Desa Gembong, Kecamatan Gembong pada Selasa pagi. Penebaran puluhan ribu benih ikan tersebut untuk mengantisipasi menurunnya sumber daya ikan atau restocking di perairan umum yang ada di Waduk Seloromo Gembong. Masing-masing 5.000 benih ikan nila dan patin serta 20.000 benih ikan tombro. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, Insinyur Sujono, selain menjaga kelestarian populasi sumber daya ikan, penebaran benih ikan di perairan umum khususnya di Waduk Seloromo juga bermanfaat bagi keberlanjutan mata pencarian petani nelayan yang berada di sekitar waduk agar dapat meningkatkan pendapatan dari hasil produksi penangkapan ikan. Perlu diketahui bahwa akhir-akhir ini sumber daya ikan di laut maupun di perairan umum semakin menurun. Hal ini dapat dilihat turunnya hasil tangkapan nelayan baik dalam jumlah maupun ukurannya. Sehingga kegiatan penebaran benih ikan ini diharapkan dapat menambah jumlah ikan yang ada khususnya di perairan umum. Adapun potensi daripada perairan umum yang ada di kabupaten ini, kami laporkan kepada Bupati bahwa yang pertama untuk Waduk Seloromo Gembong ini luasnya 170 hektar dengan luas tanah 150 hektar. Kemudian Waduk Sitiduhur Gunung Rowo dengan luas 62,6 hektar, luas genangan 24,2 hektar. Mata air yang ada di Kabupaten Pati sebanyak 182, sungai sepanjang 138.175 km, embung 75 buah. Kemudian jumlah kelompok budidaya yang ada di Kabupaten Pati untuk air payo sebanyak 54 kelompok dengan luas lahan 10.000 hektar 400 hektar. Kemudian air tawar ada 369 kelompok. Ini belum termasuk kelompok-kelompok yang dari beberapa kelompok yang belum tercatat di sini karena ada beberapa usulan yang dari anggota dewan beberapa kelompok yang belum masuk. Luas area 320 hektar. Mengingat hasil tangkapan nelayan makin berkurang, Kepala Dislautkan menghimbau masyarakat agar tidak mengandalkannya sebagai tujuan pendapatan maupun sumber gizi, namun lebih mengajak masyarakat untuk biasa membudidayakan ikan tersebut, karena ikan mudah dipelihara di mana saja, seperti di pekarangan rumah.
Usai menebar benih ikan, Bupati Haryanto mengatakan upaya yang dilakukan pemerintah tersebut merupakan kepedulian untuk memberikan kesempatan petani nelayan, tidak hanya yang ada di pesisir laut saja, tapi juga petani nelayan air tawar yang memanfaatkan waduk Seloromo maupun waduk Gunung Rowo. Dan kesempatan kepada para nelayan air tawar. Jadi kita tidak hanya membina para petani nelayan yang ada di wilayah pesisir, akan tetapi kita punya waduk, ada Gunung Rowo dan Seloromo. Ini kita tebari dalam rangka untuk pemberdayaan para nelayan yang ada di sekitar. Di samping itu juga bisa merawat dengan keberadaan waduk ini. Jadi waduk ini di samping untuk memberikan nafkah juga harus bisa dirawat juga. Dan pesan saya setelah diberi benih ini, jangan sampai nanti nelayan ini mengambil hasil di wilayah ini, paling enggak ada sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Karena setelah ditebari ini kan biasanya itu bibit itu cenderung banyak ke pinggir. Kalau ke pinggir nanti kena jaring atau kena alat tangkap, akhirnya tidak bisa berkembang. Oleh karena itu saya berpesan pada kelompoknya nanti juga harus bisa memberitahu kepada para nelayan yang biasanya mengambil penghasilan yang ada di waduk Seloromo. Ditambahkan Bupati Haryanto, pada tahun 2015 ini, dalam program restocking untuk menjaga populasi kelestarian sumber daya ikan, pemerintah Kabupaten Pati akan menebarkan 152.000 benih ikan ke perairan umum yang tersebar di Desa Jimbaran, Beketel, Srikaton, Kecamatan Kayen, Desa Karangwotan, Desa Kletek, Kecamatan Pucakwangi, Desa Pantirejo, Kecamatan Gabus, Desa Sumber Agung, Kecamatan Jaken, dan Desa Seloromo, Kecamatan Gembong. Susah payah untuk diberikan pengembangan perikanannya, karena harapannya adalah pemanfaatan waduk ini di samping juga untuk pertanian, juga untuk perikanan, dan hasilnya bisa dimanfaatkan di lingkungan sekitar. Oleh karena itu saya mohon lewat Pak Camat, lewat Pak Kepala Desa setempat, lewat para tokoh masyarakat, benih yang kita taburkan niki jangan sampai nanti hilang tanpa bekas. Jadi kalau ini ditaburkan, saya tuh biasa naburkan kayak gini itu paling enggak normal ya, normal itu paling enggak sampai 2 hari, kepalanya pusing kayak gini. Selain memberikan benih kepada perwakilan nelayan air tawar, Bupati Haryanto juga melakukan kegiatan sambung rasa dengan perwakilan nelayan di sekitar areal Waduk Seloromo. Bantuan dari Dinas Perikanan Pati sejak Bapak Mas Toro sampai Beda. Ini saya dan hari ini juga saya telah menerima 21 penebaran. Maka dari itu saya mengucapkan 1000 terima kasih pada pemerintah Kabupaten Pati yang ini yang berbeda Bapak Bupati Pati. Saya mohon 1000 terima kasih yang saya ucapkan karena area Waduk Seloromo itu sangat luas, lebar dan berujung-ujung, yaitu 9 ujung. Nah, dalamnya itu kurang lebih 125 meter. Maka dari Bapak Dinas Pemerintah Kabupaten Pati,
saya mohon dengan hormat setiap tahunnya saya harus diberi bantuan. Ya, setiap tahun saya diberi bantuan karena saudara-saudara saya setiap tahun itu mengadakan swadaya sendiri. Ya benih kan? Tahun ngajeng kita tingkatake. Terus kita tingkatake nak cara kula wau kan enten lele, enten patin, enten tombro, enten napa malih wau Pak? Mujair, dereng enten mujair. Nak cara nila, nak cara kula niku malah seneng mujair. Mujair niku setunggal niku anake ribuan. Ribuan, puluhan ribu malah. Terus nak mujair niku dikembangke niku dia mboten bakal entek. Mergo kula daerah pesisir niku nak badhe mateni mujair niku kesulitan. Sing entekke niki kelompoke Pak Pujo niku sing Pak Pujo niki to. Di daerah Winong niku. Masyarakat niku namung nyuwun kalian Jawa Bupati kok pilih wonten bantuan salajengipun pinjang kok pilih saged wonten dana sampun siap Jogo sebab pengindunan benih ulang samakin ke radirandak sekedik salipun apa Pak? Toyo sampun mandap dados mangke perkembanganipun ulang niku randhap sanget. Menawi pun kaburaken paling boten menawi saged menawi wonten niku bulan Januari paling akhir niku bulan Februari. Lajeng Mbah Jamari ugi matur nuwun sanget atas peratosanipun panjenengan pun sepuh nggih nyatane masih ikut peduli terhadap perkembangan waduk niki. Terus sedaya kemawon ingkang kula suwun setelah diuri-uri, dikembangkan, dibantu, nggih dirawat. Ojo cilik, misalnya urung berkembang itu nanti diambil, akhirnya nggak bisa dimanfaatkan yang lebih maksimal. Ini yang saya tanyakan kaitan dengan bocornya waduk Gunung Rowo yang sudah beberapa bulan akhir ini, namun sampai saat ini kelihatannya belum ada tindakan-tindakan untuk memperbaiki. Nah, dengan adanya kerusakan dan bocoran waduk yang sampai sekarang ini keadaan masih kering itu, ini berarti anggota kami dari kelompok nelayan Rawa Indah yang jumlah anggotanya yang aktif sekitar 87 orang, namun keseluruhannya ada 117 orang. Yang saya akan katakan aktif ini adalah yang benar-benar sedang mempunyai keanggotaan nelayan. Dengan adanya waduk yang demikian ini berarti anggota kami ini saat yang dihimpit ekonomi yang demikian ini adalah kehilangan mata pencarian. Dengan hilangnya mata pencarian ini berarti penghasilan sama sekali tidak mempunyai yang diperoleh dari waduk itu. Padahal sebentar lagi kami akan kedatangan bulan suci Ramadan berpuasa, kemudian dalam ujung bulan puasa pun juga kita akan menghadapi adanya hari raya. Nah ini bagaimana solusinya? Kami sebagai yang dituakan dalam kelompok ini tidak mempunyai pemikiran yang bagaimana untuk menghadapi masalah ini Pak. Lajeng Pak Nuryanto ingkang saking kelompok nelayan Gunung Rowo, piye niki jalan keluare? Ya, memang harus menunggu Pak, karena kita ini kan bukan kewenangan membangun ini, bukan kewenangan dari pemerintah daerah. Mergo waduk niki kewenanganipun pusat. Terus kita sudah berkali-kali membuat surat, dimintai data dukung, nanging mesti mengke dibangun, mboten bakal mboten dibangun. Cuma pembangunan niku mboten kados sing dianggarno, karena ini menggunakan dana bencana, ya tentunya adalah yang dibangun adalah hanya sekitar yang kemarin kena bencana itu. Terus sing bocor niku diperbaiki. Makin agak diperbaiki yang rugi ya kita petani.
termasuk warga yang ada di lingkungan itu rugi ora iso memanfaatkan lahan yang ada. Kemudian daerah ada Kecamatan Pati, Kecamatan Telogowungu, Kecamatan Juwana, Kecamatan dari Jaksa, Trangkil niku nggih sami. Karena ini mawon kalau wingi biasanya teraliri air saged panen, niki mboten saged. Terus sampai dengan sekarang kita masih menunggu proses, Pak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera ditangani. Sedangkan untuk yang tadi nunggu nganggur terus kepiye ya, paling tidak memang kita beralih lah nggih, beralih sementara. Kan tidak semata-mata hanya mencari ikan ini, kan punya pekerjaan lain, khususnya adalah menanam ketela, ada yang juga petani yang lain mereka dipun manfaataken. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Haryanto juga meminta kepada kelompok nelayan Rawa Indah dan Siti Luhur, meskipun Waduk Gunung Rawa dalam perbaikan, pihaknya meminta kepada para nelayan dan petani untuk bersabar, serta dihimbau untuk dapat berkarya dengan membuka usaha lain, sembari menunggu perbaikan Waduk Gunung Rawa kelar. Tim Liputan Cahaya TV.